Waliullah itu ketika difitnah nggak melarikan diri. Rakyat yang katanya miskin, yang katanya kelaparan ngasih makan ke katanya pemimpin Islam. Donasi, jangan lupa, donasi. Bukan orang miskin ngasih beras ke kita, bukan orang miskin ngasih makan kita, ya ikhwan. Berfoya-foya dengan sumbangan umat. Oh, itu uang pribadi. Lah, kalau uang pribadi ngapain lagi minta sumbangan? Uang pribadi lu infakkan ke jalan perjuangan, kan begitu. Dari situ aja kita tahu yang mana dagang, yang mana berjuang. Apa itu? Ada sedikit ini titipan dari bos. Titipan apa? Beb, ente jangan kata bos aneh nih, maaf aja. Waliullah itu ketika difitnah nggak melarikan diri. Waliullah itu kalau difitnah dia akan hadapi. Walaupun difitnah berzina, cat mesum, difitnah apa pokoknya apapun, nggak kabur. Apalagi pemimpin umat. Kalau pemimpinnya kabur, budak-budaknya ngeluyur. Artinya nggak tanggung jawab. Di situ kita lihat, saudara. Habis itu buat cerita, diundang sama raja. Saya pikir Raja Salman yang undang, ternyata Raja Jin. Kan nggak jelas, jadi Raja Jin, nggak kelihatan rajanya, nggak pernah ada fotonya. Biasanya kan kalau ketemu orang-orang hebat dia foto gitu kan. Kalau datang ke Aceh foto sama ulama terus gitu. Nah, ternyata Raja Jin, makanya nggak nampak di foto. Ikhwan, udah paham? Belum juga? Saya nggak akan berhenti untuk mengajak kalian para budak sadar. Dalam 1 tahun, dalam kurun waktu 1 tahun setengah budak aja sadar, nggak apa-apa, nggak usah 1. Kita ingin membebaskan kalian dari perbudakan. Mana ada pemimpin umat Islam ketika umat sedang kelaparan seperti kowar-kowar mereka, ketika umat sedang dilanda kemiskinan, mereka memperkaya diri. Nggak ada pemimpin umat Islam seperti itu. Ini harus kalian pikir berulang kali dulu. Seorang pemimpin umat, seorang pemimpin Islam itu akan berbaur dengan masyarakat. Kalau dia ada sedikit kelebihan, dia berikan kepada rakyatnya. Karena pemimpin dolim katanya. Di saat pemimpin sebuah negeri dolim, pemimpin umat itulah yang akan kasih makan rakyat. Ini bukan rakyat yang katanya miskin, yang katanya kelaparan ngasih makan ke katanya pemimpin Islam. Donasi, jangan lupa, donasi. Nggak ada donan, nggak ada nasi. Itu logika, saudara. Itu dipikir. Pemimpin Islam itu belusukan, nyari di mana ada orang miskin. Ngasih makan, ngasih beras. Bukan orang miskin ngasih beras ke kita. Bukan orang miskin ngasih makan kita, ya ikhwan. Itu harus dipikirkan lagi logika kita. Masa pemimpin Islam hari ini katanya dia ingin membela rakyat yang sedang kesusahan, sedangkan dia membangun tempat yang mewah agar akan bisa diwarisi untuk anak cucunya nanti, berfoya-foya dengan sumbangan umat. Oh, itu uang pribadi. Lah, kalau uang pribadi ngapain lagi minta sumbangan? Uang pribadi lu infakkan ke jalan perjuangan, kan begitu. Ya kan, bukan pamer harta, pamer kekayaan di saat orang-orang sedang dilanda kemiskinan. Kadang budak-budak ikut demo, ngutang di warung, beli rokok 2 batang, beli susu anak, beli beras 1 bambu, kasih ke rumah. Sabar dulu ya sayang, aku mau berjuang dulu, nanti pulang aku bayar. Jangan kau bilang nggak ada. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Suruh bikin aksi, duit kagak ada, operasional kagak ada. Kalau kita sudah membangun sebuah ormas yang besar, segala aktivitas itu kita support dari atas, bukan dari bawah ke atas. Kalau dagang oke, dari bawah ke atas. Tapi kalau perjuangan dari atas ke bawah support. Orang-orang di atas nyari funding.
Kalau orang jualan iyalah dari bawah store. Kalau perjuangan dari atas support. Dari situ aja kita tahu yang mana dagang, yang mana berjuang. Kamu pakai baleho kita ya? Kamu pakai bendera kita ya? Bayar royalti. Kan dagang itu. Dagang tidak? Kamu jualan produk kita ya? Iya Pak, bayar royalti, bayar untung kemari. Tapi kalau kita berjuang, nih buat kalian kaos bagikan. Nih buat kalian dana operasi besok. Buat demo nih. Nah, itu. Makanya mereka kalang kabut sama saya. Sistem yang mereka mainkan ketebak sama saya. Kalau penjajah lain lagi, upeti bayar. Bayar upeti kepada Tuan Menir. Maka di situ kalian pahami ini, budak-budak pahami nih, kalian selama ini direpotkan nggak? Direpotkan nggak? Berjuang apa bertahun-tahun? Yang ada tuan kaya makin kaya, kalian makin belangsak. Boro-boro dapat ilmu, malah ilmu yang sudah kalian miliki hilang. Teriak-teriak di jalan. Kalau dulu waktu kalian sebelum gabung ke mereka, sholat di masjid misalnya, tidur di jalanan kita. Ini sekarang kebalik. Setelah bergabung dengan mereka yang katanya pejuang, tidur di masjid, sholat di jalan. Makanya mereka ketar-ketir sama TIJ, takut budak-budaknya sadar. Ya, TIJ nggak boleh ngomong. Makanya dijeblosin ke penjara kemarin itu, 20 hari. Kalau TIJ ngomong, banyak budak-budak sadar. Dan saat ini udah banyak yang sadar, saya tahu. Coba difahami, diresapi. Seorang pemimpin umat Islam di tengah-tengah umat Islam yang masih dalam taraf hidup kemiskinan, tidak akan mereka bebankan, tetapi akan mereka sumbangkan ke kalian. Kalian juga punya anak istri, makan minum juga, bukan malaikat. Sementara mereka pamer mobil mewah, katanya pejuang, ingin membebaskan rakyat dari kemiskinan. Itu cuman dagangan. Datang ke panggung-panggung, rakyat-rakyat kita yang sedang dilanda kemiskinan, rakyat-rakyat kita. Habis itu, tolong dong, anak mau bangun rumah lagi nih, mau perluas rumah. Ketika ada orang lain yang wawancara, itu uang pribadi katanya. Seharusnya kalau uang pribadi punya, ngapain minta-minta? Kalau lu banyak uang, lu kasih sama budak-budak lu. Sejahterakan budak lu dulu, nggak usah ngoyo se-Indonesia, itu urusan pemerintah. Jadi pingin lebih hebat dari pemerintah, walaupun aneh ini nggak punya kapasitas, aneh ini berjuang, nyari makan. Emang kita harus naik mobil nggak masalah, tapi disesuaikan, nggak masalah naik mobil. Jangan pamer dulu kemewahan kalau budak-budak lu masih menyampah, masih bawa kardus. Masuk ke ruko-ruko, masuk ke toko-toko, masuk ke emperan kemana di jalan, nyari sumbangan. Kalau kayak gitu saya pun bisa. Suruh orang nyari sumbangan, bawa ke saya, habis itu saya tukang koar-koar. Saya sudah membantu Palestina, saya sudah membantu bencana alam, duit orang. Kita cuman agen doang, cuman penyalur, cuman calo. Tapi si TJ nggak mau minta-minta, selagi tangan masih kuat, kaki masih kuat, mata masih terang. Karena saya punya prinsip begini, sedekah orang jangan disedekahkan. Kalau pingin bersedekah, hasil peras keringat banting tulangmu. Ada orang sedekah ke kita, habis itu kita sedekah lagi. Kalau saya nggak seperti itu. Dan tidak sembarangan sedekah kita terima. Ini untuk apa nih? Untuk apa nih? Pokoknya jangan ganggu nih Bib TIJ. Pokoknya tempat-tempat hiburan anak itu jangan diganggu lagi, jangan di sweeping. Oh nggak usah bawa pulang. Jadinya miskin gini. Tapi kalau saya mau kaya, kalau saya mau, apa itu? Ada sedikit ini titipan dari bos. Titipan apa? Bib, ente jangan kata bos aneh nih, maaf aja nih Bib ya.
Bukan gimana-gimana, Bib. Ente jangan sweeping lagi di tempat hiburan punya kita nih. Ya, ini untuk keamanan. Oh, berapa? 200 juta. 200 juta bawa pulang. Berapa, Bib? 500 juta. Oke, bawa sini. Ngaku-ngaku uang pribadi. Gue tabib, bukan Habib. Tabib. Lagi nih, aneh membangun pondok itu dengan darah, dengan himmah. Aneh nggak ada terima bantuan dari pemerintah, tapi recehan dari orang miskin mau. Recehan dari budak-budak miskin mau. Dan di pondok aneh gratis. Gratis kencingnya. Kalau mondoknya bayar 1 bulan 350.000. Biaya pendaftaran sekian juta. Beli kitab sendiri. Kalau mau beli peralatan sehari-hari, sabun, odol, jangan beli di luar pondok, beli dalam pondok. Kalau di luar pondok harganya 2.000, di pondok aneh 5.000. Kan nggak apa-apa, aneh udah mendidik kalian nih. Ilmu mahal, woi, ilmu mahal. Ya karena saya budak, kalkulasi lemah, saya nunggu nanti datuk dia nolong saya di padang mahsyar, saya mondoklah tempat dia. Padahal bohong semua. Mana ada orang ngaku pembangunan dia pakai uang pribadi tapi masih minta donasi sana sini. Ente, Bang Romli berapa? 5 juta. Bang Repli 10 juta. Siapa lagi? Ente, siapa lagi? Pelit banget sih ente. Itu kira-kira fitnah atau fakta? Itu di depan kita, saudara. Udah, belum paham juga? Nih, ada sorban aneh nih. Udah aneh bawa rotib ini, rotib itu, rotib ini, rotib B, rotib C, rotib. Kapan rotibnya? Sibuk pamer mobil, kalau nggak pamer mobil, sibuk bikin drama, mandi di kolam, nyebur ke kolam, ngasih makan ikan, mukulin bocil, demo. Kapan rotibnya? Kapan bawa sorban ke dalam rotib? Kapan beolnya, kapan rotibnya? Oh, sekali duduk 90.000 kali. Nih ada air dari guru aneh. Air dari guru aneh, air berkah nih, barokah. Siapa yang mau nih? Ini bekas bibir guru aneh nih. Habis 1 kardus, ada lagi. Kok gurunya kayak gitu? Buka, kok gurunya nyobain semua air? Sampai 1 truk box itu habis terjual air barokah dari guru aneh, sudah dibawa rotib. Bekas bibirnya lagi. Apalagi kalau bukan nipu itu. Kalau budak, oh iya, betul itu, betul. Masya Allah, Habibana. Waliullah, karomah Habib. Standar jadi pejuang di Indonesia. 1, tidak tahu malu. Tidak malu. 2, koar-koar. 3, bisa hafal ini, bisa hafal itu. Walaupun salah, yang penting banyak budak. Yang keempat, banyak budaknya yang membela. Coba lihat. Kalau dulu bahas mereka, haters, budak-budak pada muncul semua. Buzzer-buzzer mereka muncul di sini. Kenapa sekarang nggak berani muncul lagi? Banyak yang mulai berpikir. Banyak yang mulai sadar. Tuh banyak yang nonton tuh. Ada yang panas, ada yang ketawa, ada yang bingung. Iya juga ya kalau Kiki ngomong gini, iya juga ya kalau kita lihat dengan kenyataan di lapangan. Kok jadi kayak gini ya? Apa gue selama ini ditipu ya? Ada yang seperti itu. Ada.